Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraeni dengan NPM 2020 01103044 dari kelas G Program Studi Ilmu Politik angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan politik daerah. Nah, pemerintah daerah berada dalam ruang tertentu. Sistem pemerintahan nasional adalah konteks utama dalam pemerintahan daerah. Dalam hal pemerintahan daerah tidak sanggup mengisi pembangunan, sebetulnya ada andil sistem pemerintahan nasional itu sendiri yang membuatnya demikian. Pemerintah nasional harus terus mengisinya dengan mengarahkan pemerintahan daerah pada soal-soal konkret yang berkembang di tempatnya. Pemerintahan nasional juga harus mengetahui apakah sistem pemerintahan daerah yang dibangun memang kondusif untuk pembangunan berjalan. Pemerintahan daerah hanyalah instrumen dalam mencapai serangkaian nilai pembangunan yang diinginkan oleh sebuah bangsa. Jika ranah pemerintah daerah ada dalam ranah pemerintahan nasional, sudah sepatutnya pengendali pemerintah nasional turun tangan. Jika menyangkut sistem pemerintahan daerah yang dikembangkan, maka pihak-pihak yang terlibat dalam governance nasional harus memperbaikinya agar bisa berjalan efektif. Nah, ukuran keberhasilan administrasi negara adalah jika sasaran dalam manajemen pemerintahan berhasil diwujudkan. Nah, manajemen pemerintahan ini tergantung dari governance, birokrasi, dan leadership dari administrasi negara. Di daerah, manajemen pemerintahan bersumber dari kepemimpinan politik yang berada di tangan kepala daerah dan DPRD. Nah, kepala daerah dalam bahasa internasional dikenal dengan istilah eksekutif atau eksekutif lokal. Nah, dalam hubungannya dengan DPRD, eksekutif berpola pada dua kategori, yaitu katakanlah mono atau satu dan plural, dan dari naturnya adalah politis dan non politis. Kemudian dari posisinya adalah kuat dan lemah. Dan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Indonesia menganut 100% mono eksekutif. Nah, kemudian di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam kadar di mana kepala daerah dipilih bersama wakil kepala daerah dan tugas-tugasnya seringkali dalam praktek dibawa bersama-sama atau dijalankan bersama-sama. Nah, Indonesia pada saat itu tidak lagi 100% mono eksekutif. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Hanya saja mulai dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah,
tiga undang-undang tadi menganut eksekutif yang bersifat politis atau dipilih secara oleh DPRD atau langsung oleh masyarakat dan berkedudukan kuat. Nah, kemudian ada DPRD. Dalam literatur asing, peristilahan untuk perwakilan di tingkat lokal digunakan konsil. Keberadaan DPRD ini bersifat mendasar dalam pemerintahan daerah karena menyangkut nilai-nilai demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Han dan Muthalib, bahwa bentuk alamiah Dewan Perwakilan sekarang ini dunia hanya berupa satu kamar. Kamar ini diisi melalui pemilu. Nah, Limans melihat bahwa di negara-negara berkembang, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan bervariasi dalam 3 kelompok pengisian. Yang pertama yaitu pegawai pemerintah pusat di daerah umumnya merangkap sebagai anggota. Yang kedua yaitu pemerintah atau wakilnya di daerah menunjuk atau menetapkan beberapa warga masyarakat daerah menjadi anggota dewan. Dan yang ketiga yaitu pemilihan langsung oleh warga masyarakat. Di antara variabel-variabel yang dikemukakan oleh Han dan Muthalib, bentuk formal DPRD adalah variabel yang secara jelas berdekatan dengan penjelasan mengenai hubungan antara DPRD dengan kepala daerah. Nah, kemudian Han dan Muthalib juga menuliskan adanya 2 kelompok bentuk formal DPRD. Nah, kelompok yang pertama yaitu menempatkan DPRD sebagai sumber otoritas birokrasi lokal, dan kelompok kedua yaitu tidak berperan sebagai sumber otoritas birokrasi karena dipegang oleh kepala daerah atau eksekutif. Kedua bentuk formal tersebut mempengaruhi hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Hak dan wewenang DPRD dan kewajibannya dalam pemerintahan. Kemudian bentuk atau hubungan antara DPRD dan kepala daerah dalam hal ini kepala daerah bukan chairman dari DPRD. Nah, semakin kompleks jika intervensi pemerintah pusat memiliki andil dalam proses pemilihan kepala daerah. Nah, ada kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Nah, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD kepala daerah DPRD membawa kedudukan kepala daerah dalam pandangan yang bersifat politis. Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD bisa membawa posisi kepala daerah lemah karena kepala daerah tersebut harus akuntabel terhadap DPRD. Namun, kelemahan tersebut bisa berkurang jika birokrasi daerah ada di tangan kepala daerah secara murni atau secara utuh. Kemudian kedudukannya akan berkurang jika terdapat campur tangan DPRD. Jadi dalam kedudukannya
sebagai kepala daerah akan berkurang dan semakin lemah jika DPRD mengambil posisi penuh menentukan birokrasi daerah. Jadi kepala daerah seakan-akan diperlakukan atau disuruh-suruh oleh DPRD karena dia tidak mendapatkan posisinya sebagai kepala daerah. Nah, terlepas dari hal-hal tersebut, dipilihnya kepala daerah oleh DPRD memiliki keuntungan, yaitu yang keuntungan yang memiliki beberapa kriteria, yaitu keuntungannya kualitas kepala daerah, kemudian kualitas kepala daerah karena DPRD tahu kualitas kepala daerah yang akan diangkatnya, kemudian akuntabilitas publik, responsiveness, efisiensi pemilihan karena tidak banyak melibatkan banyak orang atau banyak partisipasi, kemudian jaminan transparansi dan fairness. Nah, dipilihnya oleh DPRD kepala daerah yang terpilih relatif berkualitas tadi ya kan, karena dikenal oleh elit-elit politik yang berkecimpung di dalam pemerintahan daerah dan jaminannya telah mengenal daerahnya dengan baik dan lebih teruji. Namun akuntabilitas publik dan responsiveness-nya relatif kurang karena dipilih oleh lembaga elit lokal. Jadi warga masyarakat tidak tahu bagaimana seluk-beluknya atau bagaimana track record dia sebagai atau untuk menjadi kepala daerah. Dari sisi efisiensi sampai terpilihnya seorang kepala daerah, proses seperti ini cenderung tinggi, walaupun fairness dan transparansinya bisa jadi kurang. Kemudian ada kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, kepala daerah yang dipilih langsung sudah dipastikan berkedudukan kuat, politis, dan cenderung tunggal. Nah, dilihat dari keuntungan atau keunggulan kedua proses pengisian jabatan kepala daerah, terdapat variasi di berbagai praktik pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah dapat saja dipilih melalui proses gabungan, yakni 2 tahap. Yang pertama, dilakukan penjaringan dan pencalonan serta pemilihan di tingkat DPRD. Kemudian yang kedua, dilakukan pemilihan langsung oleh masyarakat. Itu. Nah, dalam pemilihan kepala daerah terdapat atau menarik untuk disimak dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah bahwa pilkada sendiri tidaklah murni election, melainkan seleksi. Pasal 65 ayat 1 menyatakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Nah, ayat 2 pasal tersebut kemudian menyatakan masa persiapan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi, yaitu yang pertama, pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Yang kedua, pemberitahuan DPRD kepada
KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Yang keempat, pembentukan panitia pengawas PPK, PPS, dan KPPS. Dan yang terakhir yaitu pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Nah, pasal tersebut memberi indikasi bahwa walaupun tidak lagi berperan dalam proses pemilihan kepala daerah, namun sesungguhnya kekuasaan penentuan jabatan kepala daerah masih berada pada kendali DPRD. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.